Selamat datang di SMK Negeri 4 Banjar. SMK Negeri 4 Banjar terletak di Jalan Raya Banjar Pangandaran, nomor 334, Desa Sukabekti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Nadaria Sukmadewi dari SMKN 4 Banjar. Kita buka Chrome-nya. Kalau misalkan udah kebetulan Google, silakan buka, bisa saja. Ketika kalian enggak punya atau belum punya akun, kalian bisa cari GeoGebra. Ya. Tinggal klik aja, mau langsung klik klasik silahkan. Tapi kebetulan saya udah punya akunnya. Ini sebenarnya bisa di-download juga, cuma kalau saya bikin langsung aja lah di itunya, di Google-nya ya. Nah, di sini saya udah masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ini sendiri ya. Ini ada grafik kalkulator, scientific kalkulator, GeoGebra klasik. Kita gunain aja ini geometrinya. Gunain GeoGebra klasik aja ya. Nah, udah masuk di GeoGebra klasik. Di sini ada buat grafik, geometri, 3D grafik, CAS, spreadsheet, probability. Nah, udah nih. Kalau udah masuk seperti ini, teman-teman bisa ngegeser ininya nih, corak caturnya, kartesiusnya. Nah, kalau misalkan ini posisinya masih putih, ngeblank, teman-teman bisa klik ini nih, sudut yang kanan atas, tapi bukan yang atas banget ini yang ada segitiga lingkaran ya. Klik itu. Nah, ini untuk yang poin corak caturnya, klik aja itu. Ini untuk yang poin garis X Y-nya ini ya. Ini. Nanti akan kebentuk ini gambar seperti ini. Oke, kita langsung. Oh, karena saya sudah membayangkan akan menggambar posisinya di sebelah sini. Nah, teman-teman di sini nih kanan atas, artinya kan ini positif semua ya. Kalau misalkan artinya positif semua, saya akan menggeserkan supaya lebih leluasa gambarnya. Nah, kalau udah ada tanda tangan ini, tangannya udah muncul ini, kita klik kiri, geser. Oh, kalau nggak mau geser ke yang sini, kan teman-teman pengennya yang kiri atas, silahkan ini geser. Atau yang bawah, silahkan geser. Atau mau yang kanan bawah, silahkan geser. Ya. Atau mau di tengah-tengah, monggo, bebas itu ya. Cuma kalau posisi saya sekarang akan menggambar di posisi kanan atas, yaitu artinya positif semua. Berarti ini geser ke sini aja. Ya, lepaskan. Udah. Kemudian kita akan mentranslasi titik. Kita ambil kotak yang kedua, yang itu tuh titik A.
sebelah kiri atas. Ini di sini, klik poin. Saya akan membuat titik di A-nya itu di 3,2. Berarti di sini ya. Yang tepat ya teman-teman. Titiknya. Nah, 3,2. Kemudian saya akan mentranslasi ya, mentranslasi ini di kotak yang ketiga ya. Di kotak yang ketiga ini. Klik vektor. Oh, kenapa vektor? Itu kan. Karena kan memang translasi itu berhubungan sama vektor. Klik vektor. Kita akan mentranslasi mentranslasi 31 misalkan. 31. Tapi tetap teman-teman mengklik dari 0,0 ya. Titik 0,0 ke 31. Karena kita tadi mengklikkan vektor di sananya, pasti akan muncul tanda panah ini ya. Karena kan kalau vektor itu cirinya berarah ya. Nah, 31. Artinya oke, ditranslasi sebanyak 31. Artinya 3 langkah ke kanan. Nah, ini kan 1 2 3. 3 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas gitu. Kemudian kita translasikan. Nah, ini nih yang ketiga dari kanan kotaknya. Klik ini. Translate by vector. Klik. Hanya klik. Ini klik. Nah, sampai 31. Klik. Akan kebentuk A aksen. Itu. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya, kan tadi udah dikatakan. Katanya translasi itu kan bergeser ya. 3, 1. Kanan 3, atas 1. Berarti ini pun sama. Kanan 3, atas 1. Gitu teman-teman. Oke. Kita gambar, bukan gambar. Kasih lagi titik. Lihat. Kita kasih lagi titik. Misalkan di sini deh ya. 4. 4,4. Nah, 4,4. Sama nih, ditranslasinya itu 3,1. Tinggal teman-teman klik yang kotak yang ketiga dari kanan ini, klik. Terus translate by vector, klik. Masih sama seperti yang tadi. Klik si B-nya. Tunggu, bukan klik si B-nya dulu. Klik si D-nya. Translate by vector. Klik si D-nya. Klik si B-nya. Klik si C-nya. Nah, muncullah D aksen ya, teman-teman. Ini sama. Bergesernya 3 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas. Ya, sesuai dengan instruksi itu ya, teman-teman. Kita buat lagi translasi untuk dimensi 2-nya. Ya.
kalau tidak pas gini teman-teman. Kalau tidak pas, mengklik gesernya. Tanda tangan dulu muncul, klik kiri, geser. Ya. Kemudian, nah kita akan lanjutkan ya ke ngegambar translasi pada dimensi 2 ya. Teman-teman bisa kayak seperti tadi yang dasar pakai titik-titik aja ini ya. Misalkan kita ngegambarnya yang ini cuma harus ngeklik lagi. Oh enggak harus ngeklik lagi selama ininya biru ya. Klik karena saya pengennya angka yang pas. Sebenarnya bisa enggak pas, misalkan 2,3,5 bisa ya. Cuma pengen yang pas aja ngekliknya. Nah, ya. Di titik A 2,4, B-nya 1,2, C-nya 5,2 itu ya. Kemudian kita gunakan garis poligonnya ya, tinggal klik-klik aja ini mah. Kalau udah kelihatan ya. Nah, teman-teman jangan lupa dari sini jangan berhenti ya. Harus disambungkan lagi ke si A ya, ke titik A itu ya. Teman-teman bisa gitu ya. Bisa ngegambarnya seperti itu, atau bisa langsung ke klik ke poligonnya ini. Sebenarnya sama-sama mudah caranya. Cuma kalau misalkan yang tadi mah kita harus ngeklik satu-satu poin-poinnya ya. Gitu. So, kita coba ngegambar yang langsung pakai poligon ya. Bisa juga ini. Klik aja poligon. Nah, jangan berhenti ya teman-teman, harus disambungkan ke titik A lagi. Itu. Ya. Nah, ceritanya saya pengen ngegeser nih, ngetranslasinya. Ngetranslasi, klik ini ya teman-teman. Vektor. Teman-teman bisa kok melebihi gambar yang ini. Ngetranslasinya nggak jadi masalah. Artinya ini mentranslasinya 5,4 ya. Tapi tetap kita seperti tadi ke D dulu baru ke poinnya yang 5,4 itu ya. Kita ulang. Translasi. Klik vektor. Dari 0,0 ya teman-teman. Klik 0,0. Kita katanya mau ke 54 atau mau ke 64 silahkan. Klik. Nah, sesudah klik ini, kita lanjutkan ke
translasi by vektor. Mau klik gambarnya langsung saja karena tadi berawal dari si poligon ya. Klik ini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya bedanya. Kita ulang. Nah, klik ini translate by vector. Nah, lihat teman-teman. Ketika kalian mengklik ini, si gambarnya, ini kan garisnya seperti ini ya. Akan ada perubahan, seperti menebal dan berbayang. Klik. Nah, ya. Artinya ini sudah diklik untuk ditranslasi. Klik poin D-nya. Nah, klik ke titik 6,4 karena akan ditranslasi sebanyak 6,4. Nah, gitu teman-teman. Lihat. Udah kelihatan nih gambar bayangannya. Sama kan? Bentuknya sama, ukurannya sama, cuma bergeser. Sebanyak berapa? 6,4. 6,4 itu artinya apa? 6 itu si X kan? Karena si X-nya 6-nya positif berarti ke kanan. 4-nya itu kan si Y. Karena si Y-nya positif berarti ke atas. Kita buktikan. A 6,4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, ini ya, A. 6,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan, 4 ke atas kan? 1, 2, 3, 4. Ini adalah A aksen. Ya. Yang B-nya sama 6,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan, 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Yang C-nya 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu teman-teman. Untuk mendapatkan posisi bayangannya ya. Kalau misalkan mau secara manual. Kenapa katanya translasinya itu berhubungan sama vektor? Karena kan emang kalau vektor itu berarah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan seperti barusan yang diterangkan itu, misalkan 6,4 ditranslasinya, berarti artinya si 6 itu kan positif. Berarti positif itu adalah X itu kanan ya. Kalau enggak, kalau positif kanan ya berarti bergeser ke kanan ya. Nah, kebetulan yang Y-nya itu adalah 4. Y-nya positif. Berarti kalau Y-nya positif itu adalah ke atas. Itu ngacunya dari mana? Dari Kartesius ini. Lihat aja Kartesius. Positif yang X-nya itu ada di jalur kanan. Negatif yang X-nya itu ada di jalur kiri. Sementara positif yang Y-nya itu di jalur atas, negatif yang Y-nya itu di jalur bawah. Ya. Nah, terjadilah gambar yang seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, cek di sini, ya. Apakah ada yang beda cara pengerjaannya, ya. Cara pengerjaan dan hasilnya. Gitu, teman-teman, ya. Kita akan buat kembali yang untuk
bagian dimensi 2-nya, teman-teman ya. Oke, kita akan gambar sekali lagi untuk dimensi 2 ya, teman-teman. Biar nggak lupa. Kita klik yang poligon ini, klik poligon. Jangan lupa tarik lagi ke A-nya. Udah selesai ini. Kita kasih, oh bukan kasih, maksudnya di translasi pakai vektor, klik vektornya, empat koma dua. Nah, di translasi bergeser 4,2. Kemudian kita klik translate by vektornya, klik gambar yang ini, klik. Nah, ada perubahan kan teman-teman? Oke, kita ulang. Klik translate by vektornya. Nah, segitiga ini kita klik, nah, berubah kan garisnya, menebal. Klik yang D-nya, klik. Tidak lupa untuk E-nya juga diklik. Akan kebentuk pergeseran gambarnya ini. Lihat, gambarnya tidak berubah, cuma tempatnya yang berubah, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau digeserkan lagi nih, yang ini bisa teman-teman. Tinggal mau digeserkan lagi ininya, mau dirubah nggak? Atau mau misalkan mau tetap ini? Kita lihat ya. Masih tetap itu aja. Klik translate by vector ini, klik segitiganya, lihat ini garisnya akan lebih tebal ketika diklik, klik. Nah, ya, lebih tebal dan kayak yang berbayang. Klik yang D-nya 0,0-nya, klik yang bagian titik E-nya. Nah, kemudian akan bergeser kembali dari sini ke sini ya, dari sini ke sini, kemudian ke sini ya, bergeser. Oh, saya pengennya bergesernya berubah, misal klik dulu ini teman-teman, yang ini, yang kotak yang ketiga, klik vektor, misalkan nol koma nol ke 4,1 teman-teman. Jangan terlalu jauh ya. Tiga koma satu aja. Klik. Ya, 3,1. Kita lihat. Oh, yang mana nih gambarnya? Dari sini aja ya, dari yang gambar ketiga, yang bayangan ketiga, bayangan kedua aja. Klik ini,
translate by vector. Jangan lupa klik gambarnya, ini garis ini akan berubah. Klik yang ininya. B, B, ke B, ke F. Nah, ya, gini ya teman-teman. Coba yang ini. Ya, translate by vector. Ini. Itu ya. Tapi jadi kelihatan tumpuk-tumpuk pisan ya. Ngepress jadi malah keundonya berapa kali ya teman-teman. Kita coba teman-teman digesernya. Di translasinya. Ya. Sama aja tekniknya. Translate by vector. Klik gambarnya. Nah, kita bisa langsung klik ini ya teman-teman. Kalau enggak, klik ini D ke E gitu kan. Tapi bisa juga langsung klik. Nah, gitu ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ini 3, 1. Tetap aja ya teman-teman, maupun dari sini ataupun misalkan kita ngegambar si translasinya ini DE nya ini tetap aja kita lihat aja ini DE nya itu langkah ke kanan dan ke atasnya berapa, 1, 2, 3, kanan 3, atas 1. Kita lihat yang bagian A, kanan 3, 1, 2, 3, atas 1. Yang bagian B, kanan 3, 1, 2, 3, atas 1. Yang didapat B aksen. Yang bagian C, kanan 3, 1, 2, 3, atas, ke atas 1. Tetap aja ya teman-teman. Mau teman-teman ngambil dari sini, misalkan ke 3,1 ataupun misalkan dari sini ke sini, ini kan juga sama kan, 3 kanan 1 atas kan ya, gitu teman-teman, akan menghasilkan pergeseran yang sama. Mau teman-teman mau misalkan dari 0,0 ke 3 itu ya. Teman-teman kalau misalkan keklik kayak gini tuh ya, ini klik aja dulu, delete, klik kanan, delete ya, klik kanan, delete. Karena ini aplikasi GeoGebra agak sedikit lumayan untuk touch-nya ya.
Kalau keklik ya langsung kayak gitu, kayak tadi, kayak barusan. Nah, teman-teman didapatlah gambar bayangan untuk yang kedua ini ya. Cukup mudah untuk bagian translasi pada transformasi.